Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku semua, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Kemudian menganalisis sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Dan kemudian tujuan berikutnya yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar itu terdapat lambang burung Garuda yang memiliki perisai di dalamnya. Di dalam perisai tersebut terdapat lambang-lambang Pancasila. Yang pertama ada lambang bintang, yang berarti ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian lambang kedua yaitu rantai yang berisi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang yang ketiga yaitu pohon beringin yang berisi tentang persatuan Indonesia. Lambang yang keempat yaitu kepala banteng yang berisi tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan lambang sila kelima yaitu padi dan kapas yang berisi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki kandungan-kandungan nilai sebagai berikut. Yang pertama ada nilai ketuhanan. Kemudian yang kedua ada nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima adalah nilai keadilan. Kita akan membahas satu persatu dari kandungan nilai-nilai tersebut ya. Yang pertama, sila ke-1 atau sila pertama ini mengandung nilai ketuhanan. Yang 1. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, memiliki toleransi antar umat beragama. Dan yang ketiga, memaksakan kehendak atau tidak mengejek agama lain. Contoh dari pengamalan Pancasila ke-1 yaitu 1. Ada sikap saling menghargai atau menghormati antar umat beragama. Kemudian berdoa saat akan melakukan kegiatan seperti makan, belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Kemudian tidak memaksakan temannya yang beragama yang berbeda untuk masuk ke agamanya. Sila kedua yaitu mengandung nilai kemanusiaan yang berisi tentang 1. Mengembangkan rasa saling menghargai sesama manusia. Yang kedua, melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan yang keempat, menjauhi rasialisme. Apa itu rasialisme? Rasialisme itu adalah tidak membeda-bedakan ras atau suku. Contoh dari pengamalan Pancasila sila kedua yaitu saling membantu sesama manusia. Misalkan membantu saat ada bencana alam, kemudian membantu tetangganya yang sedang kesusahan, membantu tetangganya yang sedang sakit, kemudian membantu temannya terjatuh dari sepeda. Itu termasuk contoh dari pengamalan Pancasila sila kedua.
Kita lanjut, sila ketiga mengandung nilai persatuan yang berisi tentang 1. Menerapkan sikap cinta tanah air, kemudian 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara, dan yang ketiga memajukan pergaulan dalam persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Contoh dari nilai pengamalan Pancasila sila ketiga yaitu 1. Bergotong royong. Kemudian ada juga giat belajar, itu termasuk dari contoh pengamalan sila ketiga. Kita lanjut, sila keempat yang mengandung nilai kerakyatan. Berisi tentang 1. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, mengutamakan budaya musyawarah dengan asas kekeluargaan. Contoh pengamalan Pancasila keempat itu ada musyawarah ketika ada kegiatan di lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian musyawarah atau diskusi ketika disuruh gurunya untuk bekerja sama, itu termasuk contoh pengamalan sila keempat. Kemudian pemilihan ketua kelas, itu juga termasuk dari contoh pengamalan Pancasila sila keempat. Kita lanjut, sila kelima yang mengandung nilai keadilan. Ini berisi tentang 1. Bersikap adil terhadap sesama, yang kedua bersikap hemat, dan yang ketiga memiliki sikap bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Contoh dari pengamalan Pancasila sila kelima ini adalah sikap saling menghormati hasil karya orang lain, kemudian menghargai atau menghormati hak dan kewajiban orang lain. Dengan adanya Pancasila ini, negara kita akan menjadi tetap rukun, aman, dan tentram. Jadi kita harus selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Yuk kita lanjut. Perhatikan gambar peta berikut ini. Itu ada gambar sebuah peta. Dari peta ini kita dapat mengetahui yang mana garis bujur dan mana garis lintang. Garis bujur ini yang berdiri tegak, ini dinamakan garis bujur. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan juga kutub selatan. Jadi semakin atas berarti semakin ke utara, semakin ke bawah berarti semakin ke selatan. Kemudian yang kedua ada garis lintang. Garis lintang ini yang membentang sini ya. Garis lintang itu membagi bumi, garis yang membagi bumi menjadi 2 belahan, selatan dan utara. Kemudian tadi ada yang terlewat, bahwasanya garis bujur Indonesia terletak di antara 95 derajat BT sampai 141 derajat bentang timur. Kemudian untuk garis lintang negara Indonesia sendiri terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Letak Indonesia itu terletak di antara 2, ada letak yang dinamakan letak geografis dan ada yang dinamakan letak astronomis. Apa itu letak geografis? Letak geografis merupakan letak suatu wilayah dilihat dari permukaannya di bumi. Kemudian Indonesia itu terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Kemudian kalau letak astronomis merupakan letak suatu wilayah dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Seperti pada gambar peta tadi ya. Oke, sekarang perhatikan peta
Indonesia ini. Indonesia itu memiliki 34 provinsi dan memiliki berbagai macam kepulauan. Ada yang dinamakan Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan lain sebagainya. Luas wilayah Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial memiliki luas daratan sebesar 1.922.570 km persegi dan untuk luas wilayah perairan sebesar 3.257.483 km persegi. Jadi bila di total luas wilayah Indonesia itu memiliki luas sebesar 5.180.053 km persegi. Mungkin dari sini bisa difahami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang masih belum difahami, bisa langsung ditanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.